Di awal film, kita diperlihatkan tentang kehancuran sebuah kota. Dan cerita sebenarnya bermula di kota Philadelphia tahun 1988. Terlihat ekonomi kota berjalan mulus karena tempat seperti restoran dan kawasan lainnya banyak pengunjung. Namun di saat bersamaan beberapa orang mengalami pendarahan yang keluar dari telinga dan mata mereka. Begitu juga dengan sopir bus mengalami hal yang sama, sehingga bus yang mengangkut banyak penumpang terbalik. Berpindah ke pria bernama Tommy yang menyiapkan makanan untuk istrinya yang sedang hamil bernama Jane. Yes, I'll be right out. I couldn't see you, but Kemudian Tommy berpamitan untuk bekerja karena ia seorang polisi. look forward to being proven wrong. Di luar, rekannya bernama Maddox sudah menunggu. Setelah mendengar berita bus yang terbalik, mereka langsung menuju ke tempat kejadian. Ketika melihat keadaan mayat sopir bus, Tommy terkejut melihat banyak darah keluar tanpa adanya luka. Detektif bernama Holt menghampiri. Tommy memperlihatkan 3 tusukan di belakang leher korban. Namun, Holt menganggap 3 tusukan itu karena tertusuk kaca. Anak buahnya memberitahu ada 2 korban lainnya. Namun detektif hanya mengecek 1 korban, yaitu Koki dengan 3 tusukan yang sama, tepat di belakang leher dengan otak yang juga melemah. Tommy meminta Holt menguji perihal tentang kematian mereka. Akan tetapi Holt meminta Tommy tidak mencampuri penyelidikan besarnya. Okay. Right about the bus driver. Good call. So I do. This could make me. I'm gonna do it right here, okay? Lanjut, mereka berdua pergi ke rumah sakit dan menanyakan hasil otopsi mayat korban. Dokter hanya mengatakan itu adalah bekas suntikan kimia. Setelah itu mereka bersantai membeli makanan dan Tommy membelikan gelang hadiah untuk Jane. Thank you. Oh, come on. I was gonna eat that. Tiba-tiba ada panggilan darurat yang memberitahu bahwa ada wanita memiliki 3 tusukan di leher namun masih hidup di sebuah klub. Tommy bersama Maddox langsung bergegas pergi ke sana. Setelah tiba, wanita itu memperlihatkan belakang lehernya dan mengatakan seorang wanita bertudung biru beserta lengan berlumuran darah menusuk lehernya. Setelah itu Holt muncul, namun wanita itu langsung tewas seketika setelah mengeluarkan banyak darah. Semua polisi mulai berpencar menangkap beberapa orang yang mirip mencari si wanita bertudung biru, namun mereka tidak menemukannya. Ketika Tommy dan Maddox sedang berjalan menggunakan mobil, mereka melihat tersangka bernama Ria. Tommy langsung memberitahukan semua polisi untuk mengejar hingga ke lorong bawah tanah. Di sini Tommy mendapatkan alat penyuntik yang digunakan Ria. Berpindah ke Maddox, ia menemukan Ria bersembunyi. Namun Ria berhasil mengalahkan Maddox. Dengan cepat Tommy mengejarnya, dan anehnya Ria mengetahui nama Tommy. Ria hanya mengatakan sebuah insiden besar akan terjadi, dan ia juga memberikan selamat atas kelahiran anak Tommy. Di saat Tommy lengah, Ria menghajar Tommy dan berhasil memborgol lengannya. Sebelum pergi, Ria mengatakan kalau mereka akan berjumpa lagi. Namun Tommy menancapkan suntikan tersebut ke kaki Ria hingga membuatnya terjatuh ditabrak kereta. Di luar, rekan memberitahu kalau Jan sedang melahirkan di rumah sakit. Tommy bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui istrinya. Ketika Tommy sedang panik, polisi bernama Williams menanyakan apakah Tommy menabrak Ria sebelum tertabrak, dan ia juga ingin tahu apa yang terjadi di bawah stasiun. Namun Tommy tidak menghiraukannya, ia hanya terfokus kepada istrinya. Akan tetapi dokter hanya bisa menyelamatkan anaknya saat itu, sedangkan istrinya tewas. 9 tahun berlalu, di tahun 1997, putri Tommy bernama Amy terlihat sudah besar. Di sini, Amy berusaha menyiapkan makanan untuk ayahnya. Kemudian, Tommy keluar kamar dan memberikan hadiah ulang tahun kecil untuk Amy. So many places here. It's not as good as last. What? Old.
Tony the Bears won't be there. Lanjut mereka pergi ke makam Jin. Tommy terlihat bingung sebab ada yang menaruh bunga segar di makam Jin. Tiba-tiba Tommy diberitahu bahwa kejadian 9 tahun lalu kembali terulang. Tommy langsung pergi ke tempat kejadian dan meminta bawahannya menjaga Amy. Give me a solid. Look out, Amy. Calm down. She's in the car and we'll have fresh flowers on the grave. Ketika mengecek korban, ternyata ini adalah kejadian yang sama persis di 9 tahun lalu. Kemudian Holt muncul. Tommy memberitahu kalau ada bunga segar di makam Jin. Namun Holt mengatakan ia tidak pernah pergi ke makam. Tiba-tiba anak buahnya memperlihatkan rekaman seorang bertudung kepala memasuki universitas. Holt berpikir kalau orang itu adalah peniru yang sama seperti 9 tahun lalu. Tommy meminta rahasia ini tidak dipublikasikan. Namun Holt mengatakan ini wewenangnya untuk menyampaikan informasi publik. Lanjut, Tommy membuka kembali berkas 9 tahun lalu saat ia menemukan suntikan di lorong bawah tanah. Tommy juga memberitahu Maddox bahwa Ria mengetahui tentang Amy dan mengatakan mereka akan berjumpa lagi. Tommy memberikan kunci milik Ria 9 tahun lalu kepada bawahannya untuk diperiksa. Saat melihat berita, Tommy merasa kesal karena Holt memberitahu semua informasi ke media. Dalam 24 jam, korban selalu bertambah hingga polisi memprioritaskan tentang kasus 9 tahun lalu. Malam harinya, Tommy mendapatkan sedikit informasi aneh tentang kunci pesawat tahun 1996 milik Ria. Anehnya, kunci itu berada di tangan Ria di 8 tahun sebelum dibuat. Tommy dan Maddox langsung bersiap berangkat menuju tempat pesawat itu berada. Sebelum pergi, seorang fisikawan bernama Nepen memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa itu adalah pembunuhan yang sama. Namun, Nepen menjelaskan kalau si pembunuh datang dari masa depan. Karena menganggap penjelasan Nepen tidak masuk akal, Tommy dan Maddox meninggalkannya. Setelah tiba di lokasi, Tommy masuk sendirian menemui penjaga pesawat. Di sini, Tommy memperlihatkan foto Ria. Penjaga tersebut hanya memberikan tulisan anak panah penunjuk kiri. Tiba-tiba, Ria muncul dari belakang menggunakan senjatanya. Tommy terlihat shock karena memang benar pelakunya adalah Ria. Di saat Ria lengah, Tommy langsung menghubungi Maddox. Tiba-tiba terdengar suara sirena mobil polisi. Ketika Maddox muncul dari belakang, tanpa sengaja Ria langsung menembaknya hingga tewas. Lanjut, Ria membawa Tommy yang pingsan pergi menggunakan pesawat. Saat sadar, Ria meminta Tommy untuk tidak lagi mengejarnya. Ia melakukan pembunuhan itu untuk menyelamatkan banyak orang. Ria juga memberitahu Tommy kalau setiap 9 tahun dia akan kembali, namun hanya punya waktu sebentar. Setelah itu, Ria mengatakan kalau waktunya hampir habis. Ia langsung menjatuhkan Tommy dari pesawat hingga jatuh ke dalam air. Saat Tommy tiba di pantai, ia melihat pesawat yang mereka naiki terbakar lenyap. Esok harinya, Holt bersama Tommy masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Tommy menjelaskan kalau Ria datang dari masa depan sama seperti 9 tahun lalu. Namun, Holt masih tidak bisa mempercayai semuanya. 9 tahun kemudian, di tahun 2006, terlihat Tommy membongkar satu makam bernama Harold. Harold adalah salah satu korban yang sama, namun tidak diadopsi. Esok harinya, Tommy pergi menemui istri Harold. Istri Harold memperlihatkan semua buku tulisan suaminya dan sebuah foto. Istri Harold menjelaskan kalau wanita di foto bernama Heather Russell, sekaligus mantan pacar suaminya. Kemudian, Tommy memberikan sebuah kertas informasi yang berisi kiriman email terakhir Harold. Setelah mengecek email terakhir Harold, akhirnya Tommy menemukan kecocokan dengan kematian di 18 tahun sebelumnya. Tommy meyakini bahwa Harold terlibat karena 2 korban di 9 tahun berikutnya tercatat di Sarah Harold. Tommy langsung mengajak Holt bertemu dan mencarikan satu alamat Russell. Lanjut, Tommy menjemput Amy di sekolah. Terlihat mereka tidak terlalu akrab ketika mengobrol karena Amy merasa ayahnya terlalu fokus di kasus yang sudah lama berlalu daripada anaknya. Wait. Dad, I haven't worn that thing in years. Well, I get receipts, so I'm gonna finish this thing, so. Let it go. Hey! Setelah bertemu Holt, Tommy menjelaskan keterlibatan Harold yang sudah dirancang di masa depan. Namun, Holt menyebut Tommy terus berfantasi dalam bayang-bayangnya selama 18 tahun. Is it worth it? Maybe you're right. Di luar, Tommy berpura-pura menyesal dan memeluk Holt untuk mengambil lencana milik Holt agar bisa digunakan oleh Tommy.
Lanjut, Tommy menghubungi departemen untuk menanyakan alamat Rachel. Tommy menggunakan lencana Holt agar ia bisa mendapatkannya. Setelah mendapatkan alamatnya, Tommy langsung menuju lokasi. Ketika ia menelusuri rumah itu, seorang wanita bertudung kepala berlari. Tommy mengejarnya hingga ke tepian pantai. Dan di sini ia menyaksikan sendiri bahwa Ria datang dari masa depan. Di luar ternyata beberapa polisi sudah menunggunya. Tommy memberitahu ia harus menunggu 9 tahun ke depan agar Ria muncul. Namun Holt tidak mendengarkannya sama sekali karena ia menganggap tindakan yang dilakukan Tommy sudah melewati batas. 9 tahun kemudian di tahun 2015, terlihat Nathan melakukan uji coba kepada 3 ekor babi hingga berhasil seperti yang dilakukan Ria. And on Mark's 2, with the pairing of the Dari kamera pengawasan, Nathan melihat Tommy selalu berada di pantai tersebut. Ketika sedang memasak makanan, Amy menghubunginya dan meminta Tommy untuk hadir saat ia melahirkan anak pertama. Tiba-tiba ada yang menculiknya. Saat sadar, ia sudah berada di dalam mobil milik Nathan. Nathan menculiknya agar Tommy tidak menghalangi Ria melanjutkan misinya. Namun ketika Nathan lengah, Tommy memberikan sedikit perlawanan hingga mobilnya terbalik. Confederate and Union leaders, friends, fathers, mothers, granddaughters, until you got to the one that gave it. Lanjut, Tommy bergegas pergi dari sana untuk kembali ke tepi pantai. Tiba-tiba Ria muncul di tempat yang sama saat ia dulu menghilang. Setelah keluar dari sana, ternyata Tommy sudah menunggunya. Tommy berpikir dengan membunuh Ria, ia bisa kembali kepada keluarganya dengan normal. Namun Ria memberitahu kalau semua yang ia lakukan sebenarnya diperintahkan oleh Tommy sendiri. Dan juga Tommy yang membantu kelahirannya, ia juga memperlihatkan gelang ibunya. Tommy mulai sadar bahwa yang ia kejar selama ini adalah cucunya sendiri. Tommy meminta Ria untuk menghentikan semuanya. Namun Ria hanya meminta Tommy untuk pulang dan menjaganya dari kecil, sedangkan ia sendiri akan menyelesaikan misinya. Dan inti kisah ini sebenarnya adalah penyelamatan dari masa depan, karena masa di 27 tahun ke depan akan terjadi peperangan antar ras karena dipicu oleh artikel dan pengajaran dari orang-orang yang dibunuh Ria. Jika ia berhasil menyelesaikan misinya, melenyapkan akar dari masalah, perang itu tidak akan terjadi. To round technology. It's more in the civil. It made monsters by one movement. Setelah itu, Tommy tiba di rumah sakit. Holt menyambutnya dengan gembira karena ia berpikir Tommy sudah berubah dari apa yang pernah ia lakukan dulu. Lanjut, Tommy melihat sosok cucunya yang baru saja dilahirkan. Melihat Tommy sangat bahagia karena ia sudah mengetahui kebenaran dari apa yang sudah dilakukan cucunya di masa depan. Dan selanjutnya, film pun berakhir.